Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kembali lagi dalam acara Kala Purwaka, di mana pada hari ini kita kembali akan disuguhkan sebuah karya. Tak lupa saya sapa teman-teman Daksu Agung dimanapun berada. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian hari ini saya tidak sendiri, bersama partner yang biasanya Terus Bu ya. Terus gue artinya tidak pernah akur gitu. Sekarang kembali akur di hari ini. Karena kenapa akur hari ini? Karena lagi 2 hari Pak host yang dapat giliran. Jadi dia mulai merayu saya ini hari ini. Mulai mendekati saya. Tujuannya biar nanti ketika saya tampil pertanyaan dari hostnya tidak terlalu suka gitu. Supaya halus ya. Oke, pada sore hari ini saya kembali dengan Pak Putu Theodore membawakan acara Kala Purwaka. Mungkin nanti untuk komposernya masih dirahasiakan di sini, tapi di pamflet sudah tertera. Cuma saru supaya agak sedikit saru-saru lah di sini ya. Di mana sekarang di belakang kita sudah ada nih teman-teman dari komunitas Daksu Agung juga bawanya suling. Suling ada beragam suling ini. Mungkin semuanya suling kita lihat di bawah ini ya. Suling. Dan kita kenalkan dulu mungkin lagi supaya dikenal teman-teman di media sosialnya. Mungkin dari sini dulu. Namanya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Pristama dari Banjar Tamak Sari Kapal. Ya. Lanjut. Om Swastiastu, nama saya Reyardi Tayoga, sering dipanggil Adi, dari Banjar Tamak Sari Kapal. Ya. Swastiastu, Tiang Imade Wahyu Ariana, sering dipanggil Tomat, Tiang dari Banjar Semati Abian Besi. Ya. Om Swastiastu, nama Tiang Ade saking Banjar Tamak Sari Kapal. Yang di belakang mohon agak berdiri sedikit ya, supaya kelihatan. Ini mentimpu ya. Ya. Swastiastu, Tiang Nyaman Udita, saking Tamak Sari Kapal. Om Swastiastu, nama saya Ikade Agus Sari Sanjaya, sering dipanggil Botol Tegol. Berasal dari Banjar Tamak Sari Kapal ya. Sukmo. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ijoman Juniarto, sering dipanggil Mangdi. Saya dari Banjar Pembiatan Kapal. Om Swastiastu, nama saya Igede Pandedipa Sesrawan, sering dipanggil Depandes, yang saking budok bernasi. Ya, terima kasih. Semuanya unik-unik ya. Memang kesepakatannya mungkin pakaiannya hari ini unik-unik, semua pakai sarung dengan udang yang berbagai jenis. Mungkin untuk memperingati hari kemerdekaan yang sudah berlalu tanggal 17. Mana tuh langsung aja kita dulu ya. Kita tampilkan dulu karyanya untuk judul, dan nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol sama komposernya nanti. Ya. Oke, untuk pesan lagi untuk yang mau bertanya dapat giveaway udang dari salah satu. Lagi pertanyaan yang paling bagus ya. Kebetulan ini hostnya dagang udang. Bisa dari hostnya nanti kasih giveaway. Ya. Ya. Oke, langsung dulu. Ya, langsung kita gini yuk.
Tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Ya, luar biasa sekali komposisinya dan teknik-teknik permainannya yang kita saksikan tadi. Mungkin langsung saja kita panggil komposernya untuk hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bocoran sedikit, komposernya ini adalah lulusan SI Denpasar dulu. Ya. Kemudian merupakan saudara potongan saya. Artinya saudara kandung saya. Mungkin tidak yang sing ini sing nama saudara potongan itu ya. Saudara kandung. Ya. Istilah seperti menyamut gugalan. Ya, ini dia Made Dwija Putra Bawa. Karena saudara kandung, jadi saya hafal betul namanya. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Baik. Kabarnya baik. Ya. Ini Pak ngobrol punya dua Pak. Karena kalau saya sudah sering sekali ngobrol berdua di rumah, mungkin Pak Dino bisa tanya dulu. Kita akan tanya, berusaha bertanya Pak ya. Ya sebelum pertanyaan yang lebih melanjut, coba apa namanya karya Bapak ini dengan tajuk apa nama judul karya Bapak? Ya sebelum gini ya, judulnya dulu ya. Judulnya ini untuk karyanya Padu Susu. Dimana Padu Susu itu adalah kepanjangan Pak dari paduan suara suling. Padu Susu. Ya. Dimana idenya itu saya langsung ya. Artinya ketika curhat sedikit nih Pak ya. Ya, apa-apa. Bebas. Selama niki kan artinya kita berproses di Taksuagung untuk beberapa karya yang sudah ada dan sebagainya, proses yang sudah ada sebagainya itu yang biasanya ada di belakang para komposer ya dan pemain dan sebagainya, dan hampir lama sekali tidak berkarya gitu ya. Artinya setelah itu kebetulan waktu ini dekat-dekat ini ada seseorang ini mahasiswa ya, anggota dari Taksuagung juga, artinya ujian akhir ya, ujian akhir itu Redian. Saya melihat karyanya gitu ya dengan sulingnya gitu ya, artinya itulah awal dari ide saya untuk berkarya Padu Susu ini gitu ya. Kenapa demikian? Saya kan nanya langsung sama Rediannya. Sulingnya ini kok bagus tuh, artinya suaranya itu ya. Oh ini sulingnya kan kebetulan ambil nadanya dari Syekh Gamelan Belaganjur yang ada di Mabaskan itu ya, di Taksuagung. Tapi ada beberapa bagian instrumen sulingnya yang menggunakan Syekh yang berbeda, ada dekap yang beda. Ada dekap deng, ada dekap dang, dan dekap ding. Itu yang mendasar awalnya. Kok saya lihat tutupannya sama tapi warnanya berbeda. Setelah saya mendekati ternyata yang berbeda itu dekapan sulingnya, artinya ada dasarnya yang berbeda. Itu yang mengawali sebuah proses saya berkarya untuk Padu Susu ini. Demikian Pak, seperti itu kurang lebih. Ya mungkin karya Bapak karena dari Pak Redian ya, saya mendengarkan karyanya Pak Redian. Dari Susu adalah paduan suara suling ya. Mungkin seperti Pak yang bilang tadi kan ada dari perbedaan suling, mungkin bisa dicontohkan mana aja suling yang sulingnya ya. Untuk suling yang pertama, untuk permainan pertama Pak, itu saya memakai suling dekap deng dan dekap dang. Yang mana dekap suling dengnya itu ada suling besar dan suling kecilnya. Ya, suling besarnya ini 1, 2, 3, 4. Itu suling besar, suling kecilnya 1, 2. Dan dekap dangnya ini 2. Itu artinya permainan bagian pertama ada suling yang bermain yaitu dekap deng dan dekap dang. Jika bisa kita dengarkan perbedaannya sulingnya ya. Coba dekap deng yang ini enggak ya, yuk dapat seperti itu Pak. Jadinya warna sulingnya berbeda karena walaupun tutupannya sama, warna suaranya jadi berbeda. Ini Pak, tadi kan sudah digabung. Ya. Digabung. Coba bisa nyanyian suaranya ya biar. Ini dekap dengnya, sudah dekap deng. Sudah dekap dangnya. Dang, deng. Ya. Pak tuh ada pertanyaan tuh.
Coba. Oh, saya Ya, langsung tanya Pak. Ya, cuma takon Pak. Biasanya kita diskusi di rumah tidak tentang karya biasanya Pak ya. ya, palingan tentang dar nasi di pohon. Seperti itu Pak. Jarang kita komunikasi, artinya palingan dulu kalau dia berkarya ya ada masukan sekarang karena sedikit ya. tidak berkarya jadi jarang ngobrol Ya, tentang paling layangan gitu ya sekarang zamannya. Karena saya banyak hobi juga Pak di rumah Pak, supaya tidak bosan ya. Mungkin sedikit pada mau bertanya tentang padu susu, sangat menarik sekali Ya. apa namanya tentang judulnya padu susu paduan suara suling. Bisa diartikan nggak paduan suara suling atau paduan suara suling? Begitu Ya. mengartikannya. Bagaimana mengartikan judulnya supaya mungkin lebih jelas lagi. Paduan suara suling atau Paduan paduan suara suara suling. suling. Bagaimana menerjemahkan Ya. itu? Begini, menurut saya yang saya ketahui, ini sih idenya juga tidak terlepas dari ketika saya mengamati paduan suara. Paduan suara ya, yang jelas di paduan suara itu ada beberapa jenis suara yang ada ya, karena namanya paduan suara kan tidak seseorang yang menyanyi, artinya kalau seorang kan solo ya, kalau dua Duet. Nah, kalau tiga Triple. trio. Nah, itu ya. Artinya ini kan sudah ya, artinya sudah lebih dari 3 dan itu kan termasuk jenis suara paduan suara itu ya. Artinya di sana ada berbagai jenis suara, ada bass, tenor, alto, sopran, mezzo sopran sebagainya gitu ya. Itu yang saya dasari untuk membuat paduan suara. Kemudian saya padukan dengan suara suling. Karena di sini juga ada beberapa dekap atau suara suling. Ya, ada suara dekap dengan dekap deng dan ada suara suling dengan dekap dang. Itu yang saya transformasikan untuk judulnya paduan suara suling. Paduan suara itu patokannya karena paduan suara itu memiliki berbagai jenis suara manusia ya, jelas. Kalau ini kan instrumennya suling, kita masukkan transformasikan paduan suara suling. Ya. Padu susu, paduan suara suling. Ya, berarti idenya memang dari paduan suara. Paduan suara. Kemudian yang menginspirasi tadi yang disampaikan bahwa melihat sebuah karya suling, ya kenapa menggunakan suling dan dipadukan. Nah, mungkin itu. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika memulai, dari mana memulai apa namanya karya ini? Ya. Untuk memulai karya ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya barungan sulingnya. Saya lanjutkan tadi juga ada yang sedikit tertinggal. Ini ada beberapa jenis size suling ya. Artinya untuk instrumen sulingnya, artinya suling yang dipakai untuk alunan nadanya ini, artinya untuk suling yang pertama yang bernada deng dandang itu diambil dari saih gamelan Blaganjur. Yang kemudian bagian kedua itu menggunakan instrumen suling dari saih barungan gamelan Semarang Danau. Yang tidak yang menggunakan dekap deng semua menggunakan dekap deng gitu. Yang kita mengawali semula awalnya pas awal proses saya menggunakan tiga dekap yang ada dari instrumen yang Duridian punya kan, ada dekap deng, dang dan ding. Itu saya pakai dulu semuanya. Ketika mulai proses kita bagi suling itu, artinya untuk ke-8 instrumen ini kita bagi dua ya. 2 dekap deng, 2 dekap ding, 2 dekap dang dan 2 dekap gamelan Semarang Danau. Ya, yang saya Semarang Danau. Ketika awal proses itu mengalami sedikit gimana ya? Untuk warna suaranya menurut saya terlalu banyak warna suara, sehingga feel atau mood saya tidak lama sekali prosesnya jadinya untuk mengambil nadanya artinya walaupun sama dekap sama tutupan bermain agak moodnya tidak dapat karena terus terang artinya untuk karya ini saya tidak ada mengambil imajinasi bayangan untuk itu perbagiannya tidak, karena murni saya mengambil instrumen tiupnya mengambil tutup ini saya bagi ini 2 orang ambil ini nadanya, 2 orang lagi ini nadanya, selebihnya untuk bermain bersama kita main sama-sama aja gitu. Ya seperti itu kurang lebih artinya untuk prosesnya. Tetapi pada akhirnya untuk sekarang saya cut suling untuk dekap dingnya itu saya cut supaya dapat moodnya gitu ya. Saya dapat tutup deng dan tutup dang saja. Dan selebihnya saya menggunakan suling yang dari instrumen yang saya Semarang Danaunya.
Ya seperti itu kurang lebih. Berarti di sini masih tetap ada 3 warna suara ya. Ada dari Sembarandono, Gambalan Sembarandono, kemudian dekep dan dekep deng. Dekep deng masih ada 3 jadinya perubahan doang. Nah, kemudian untuk bentuk karya bisa dijelaskan dari kawitan dulu, mulainya seperti apa, inspirasinya dari mana? Baik, kembali untuk inspirasi dan untuk mengawali. Nah, ini seperti judulnya ya, suara suling gitu ya. Saya tidak mengambil inspirasi dari membayangkan sesuatu apapun, tidak. Saya responsif, artinya ini seperti apa namanya? Kita tuh secara apa namanya ya? Tiba-tiba apa namanya itu eksplorasi ya, seperti eksplorasi langsung gitu ya, ambil sulingnya langsung ya. Kita tuangkan per dua dulu. Ini untuk suara yang satu di bagian pertama itu dan kawitannya kita mulai dengan 2 orang gitu ya. Ini nadanya 2 orang, ini nadanya, ini nadanya, ini nadanya. Itu kita lanjut dah. Berarti dimulainya dari 2 orang. Ya. Nah, bisa dicoba. Coba bagian pertama. Kawitan baru mulai. Nadanya yang dipilih pertama di dekep deng ya. Semua dekepan seperti itu. Ya, kadang-kadang banyak teman-teman bertanya tentang bagaimana caranya Pak Dek memilih, kenapa bisa memilih nada itu gitu. Kenapa tidak nada yang lain? Kenapa? Kembali untuk prosesnya kita menggunakan seperti yang saya bilang tadi, mood dalam berkarya. Artinya untuk suaranya, karena ini kan berbeda tutup semua kan. Itu saya explore seperti kata tadi, coba tutup dang dulu semua, dang kurang, tutup dong kurang, dang coba dang, ya pakai dang gitu. Pemilihannya seperti itu cara saya untuk memilih, mengawali. Kenapa memilih dekap dang ya seperti itu. Kita cari dengan mood, mengawali dengan nada dang bersama itu, walaupun dengan tutup yang berbeda, suling yang berbeda. Berarti fokus yang diutamakan itu adalah yang di telinga ya, untuk merasakan moodnya begitu. Berarti ya mungkin itu juga nanti bisa pakai tips kepada teman-teman caranya untuk apa namanya membangun mood di awal dari eksplorasi nadanya dulu, kemudian didengar dan baru melakukan pembentukan gitu ya, kira-kira itu kurang lebih caranya. Dan kemudian dalam proses ini sebenarnya saya ini memberatkan pemain seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena seperti saya yang bilang tadi, di mana beratnya ketika saya mengambil suling, saya mengeksplorasi nadanya, dan pas dapat nadanya saya sambung ke mereka dapat. Setelah itu saya ulang kembali, coba hilang gitu ya nadanya, artinya dekapnya hilang, ensap mereka itu artinya secara tidak langsung gending itu hilang jadinya gitu kan, karena tidak mencatat lagunya langsung. Dan pengulangannya tidak ada. Gending ini terus berjalan selama durasinya 5 menit kurang lebih. Itu tidak ada pengulangan, terus berjalan gitu, seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebenarnya prosesnya tidak baik menurut saya sebenarnya pribadi. Karena gimana saya memberatkan sekali artinya penabuhnya. Ketika bagaimana saya bilang memberatkan, penabuhnya tidak boleh terbalik orang ngelen dan ngedang tadinya gitu ya. Artinya setiap proses saya dapat moodnya, gending itu keluar, dia harus tangkap. Kemudian kalau dia konsentrasinya hilang, gending itu hilang, hilang, ngulang lagi gitu. Secara tidak langsung itu sebenarnya melatih tanggung jawab dan disiplin dalam proses. Ketika disiplin dan tanggung jawabnya bagus dalam menerima materi, mungkin itu menjadi pembelajaran sih sebenarnya. Mungkin menurut Ciang begitu pada artinya tidak hanya memberatkan tapi juga memberikan apa namanya pembelajaran untuk musisinya begitu. Artinya tidak, kalau Pak Dek bilang tadi ini sebenarnya cara yang salah, menurutnya sih bukan tidak ada salah dalam berproses seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin artinya yang secara tidak langsung sekarang sudah banyak perkembangannya yang luar biasa sekarang yang saya lihat, artinya untuk
adik-adik yang sudah sekolah di institusi, artinya yang berpendidikan bahasanya ya. Terlebih lagi saya kan dulu juga tamatan dari sini besar, tapi karena lama prosesnya tidak dapat berkarya dan sebagainya gitu ya. Artinya untuk bagian hari ini artinya supaya bisa berkarya gimana ya, seperti itu cara saya untuk tidak dapat seperti adik-adik yang sekarang mungkin ya, artinya terdahulu juga sudah ada yang tampil dan sebagainya, itu menggunakan pola-pola seperti ini, terlebih lagi sudah ada yang mencatat, terlebih lagi sudah ada yang masukkan dalam musik seperti sekarang apa namanya alat yang bisa kita gunakan sebelum ya, Fruity Loop ya, seperti Fruity Loop seperti itu kan sudah banyak metode yang ada gitulah. Terlebih saya dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya seperti ini cara saya, metode saya mengajar, artinya atau menuangkan sebuah karya itu menggunakan metode eksplorasi langsung ya, eksplorasi langsung. Terlebih lagi saya bilang tadi memberatkan penabuh seperti itu gitu ya, artinya secara langsung ya seperti bilang sama Pak tadi dan Yan, kita menuntut penabuh itu untuk disiplin dalam menangkap gending gitu ya. Walaupun gini, walaupun menggunakan dengan cara artinya pencatatan, ketika memang musisi tidak respon atau tidak konsentrasi akan tetap hilang, juga akan berat itu loh. Makanya di sini ketika berkarya ada saling kerjasama antara komposer dengan musisi ya. Jadi yang jelas ketika Pak Dek bilang tadi entah pola atau cara, yang jelas suatu ide, metodenya yang jelas ide dan konsep Pak Dek terrealisasikan ke dalam karya, itu keberhasilan Pak Dek itu. Artinya mungkin pesan saya kalau memang ada yang mungkin mencoba atau yang Pak Dek silakan, mungkin kalau punya cara lain itu saja ya. Nah, kembali ke ke karya tadi, menarik disampaikan bahwa karya ini tidak ada pengulangan. Nah, di mana kalau kita di Bali kan biasanya karya-karya di Bali pada umumnya pasti ada sebuah pengulangan karya. Nah, di sini tidak ada pengulangan tadi disampaikan Pak Dek. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Dek buat karya tidak ada pengulangannya? Ya, karena dalam konsep yang saya garap ini untuk paduan suara sulingnya ini, saya berkomitmen dari awal, saya akan perlatihan itu kita akan menambah apa yang saya eksplorasi langsung di tempat itu gitu ya. Artinya tidak ini kan itu yang dengar coba tuh ulangin Pak, tidak seperti itu. Artinya saya berkomitmen dari awal berapa kali proses latihan, kalau tidak salah itu 5 kali ya, 5 kali proses latihan, per proses latihan kita up gending baru proses latihan up gending baru seperti itu. Dan sama proses dari awal sebenarnya tidak ada rencana saya menggunakan 2 jenis suling dari Blaganjur dan Semaranana ini gitu. Karena alasan saya kenapa menggunakan 2 jenis suling Semaranana dan suling Blaganjur, 2 jenis instrumen saya. Ketika saya mentok menggunakan suling yang dengan saya Blaganjur, saya melihat ada instrumen binsik suling dari Semaranana, coba mak tuh kita eksplorasi dengan suling itu lagi sekali. Apa yang ada, bagus ternyata suaranya. Itu yang saya tambahkan lagi gitu, dengan suling yang dengan saya Semaranana seperti itu. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, per latihan kita ada eksplorasi baru lagi, baru tambah. Sampai akhir bagaimana saya serahkan kembali ke teman-teman pemain, cukup gitu artinya. Karena sudah terlalu panjang, Pangtan bingung gitu bahasanya, karena gendingnya terus menjalan dan ada pengulangan. Cukup dah gitu, cukup ya. Sampai di situ artinya. Ya, karena memang mungkin karena metodenya dengan eksplorasi langsung itu seperti itu ya, di setiap datang tiap datang tambah. Mungkin sudah full memorinya ya cukup. Jadi yang menentukan selesai tidak karya ini musisi ya. Ya bisa seperti itu ya. Mungkin ini bagus sekali menurut saya. Gimana? Artinya sekarang kan pada karya nesik yang bersambung loh nih. Untuk karya berikutnya mungkin melah nih benar dong. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ketika musisinya kuat bisa sampai 1 jam. Waktu tidak menentukan jadinya kan untuk selesai atau tidaknya kan gitu, begitu tergantung musisi kembali. Jadi pada mungkin dia lebih menitik beratkan kepada musisinya bagaimana, karena seperti yang disampaikan tadi dia melewati eksplorasi langsung. Jadi memang titik beratnya di sana.
Tapi mungkin ini memang orang-orang pilihan yang memang Ya, orang-orang biasa. berat memang. Berat sekali. Berat sekali Berat semua. sekali ya. Gendut semua. Tapi perlu diketahui juga teman-teman pendukung sebenarnya basicnya tidak ada basic di suling. Artinya bermain di instrumen suling bisa dicari di sini untuk pemainnya 8 orang ini mungkin ada beberapa saja yang bisa menguasai teknik suling seperti nganyar rangkaian, nekep dan sebagainya. Sisanya mereka mengikuti, artinya apa yang saya kasih, artinya dekapnya seperti untuk akhir juga waktu proses masih ada tutupannya agak kaku kan, terlebih tangannya ada yang jejeng kekeh itu, makanya tutupannya dan lembut, tutupannya saya tek 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 kayak itu seperti itu, artinya karena terlalu keras dia ngupak sulingnya, terlalu tinggi tangannya, kemudian ketika menutupnya itu menimbulkan suara baru lagi tuk, 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 seperti itu. Terlebih lagi yang tidak bisa nganyar rangkaian itu akan menimbulkan suara baru juga. Seperti itu jadinya ya tambahannya. Nah, itu kenapa Pak Dek berani seperti itu dalam artian menggunakan suling dan tidak memakai pemain yang punya basic suling. Kenapa berani seperti itu? Untuk itu secara tidak langsung ya, artinya saya juga ingin artinya teman-teman yang tidak biasa untuk bermain instrumen suling mengenal dulu lah, artinya bagaimana teknik bermain suling dulu, seperti nekapnya, niupnya, seperti itu dulu. Terlebih artinya secara tidak langsung kalau saya suruh dia sekarang ndang tuh dia, mereka tahu tutup pandang itu seperti apa, tahu gitu lah. Artinya kita perkenalkan dulu lah gitu loh. Artinya untuk ini kan juga eventnya bukan untuk event lomba seperti itu ya. Artinya untuk event kita berkarya lah dulu untuk mengisi waktu. Ya kita ajaklah mereka dulu, siapa tahu setelah ini mereka bisa berkarya dengan instrumen suling juga seperti saya juga gitu. Mungkinan kalau ada niat pasti bisa. Ya. Kalau bilang di titik beratnya justru di sini dianggap juga artinya pembelajaran untuk artinya ketika yang nggak bisa main suling dia belajar suling. Kalau berani mengambil risiko, pasti bisa. Ternyata bisa. Nah, apakah ini seperti yang disampaikan tadi, tentunya pasti akan menurunkan kualitas dari karya ini yang disajikan seperti yang Pak Dek sampaikan tadi. Mungkin tutupannya ada yang tidak bagus, ada yang berbunyi dan sebagainya. Apakah itu tidak mempengaruhi pikiran atau mood Pak Dek ketika mendengarkan hasil dari karya ini juga salah satu kenapa saya memilih 8 orang gitu ya. Artinya kalau saya memakai mungkin 4 orang saja kemungkinan akan terganggu karena teknik permainan mereka belum sempurna ya untuk permainan suling. Makanya saya nambah pakai 8 orang. Kita pakai dalam permainan seperti tadi itu 2 orang, perbedaan 2 orang itu akan melengkapi. Ketika main panjang artinya sulingnya napasnya tidak muat karena tidak biasa nganyar rangkaian, salah satunya akan menutupi gitu. Kalau kita pakai satu-satu itu kan putus-putus dia. Putus itu ya tekniknya, artinya mengakali seperti itu gitu. Terlebih lagi kita menggunakan banyak 8 orang ki lebih suaranya itu lebih banyak karena suaranya ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut dulu lagi ke karya yang tadi setelah kawitan. Mungkin di setelah kawitan itu bagaimana Pak Dek artinya bisa ditampilkan potongan karyanya dan bisa Pak Dek jelaskan sedikit bagaimana membentuk polanya atau bagaimana pola apa yang menginspirasi di sana, atau pola atau ke apa ya? Mungkin setelah bagian pertama di kawitan dari pembagian 2 orang itu ada bagian per 4 ini apa namanya 4 instrumen itu ada di bagian ya itu udah pembagian di permainan ini tuh nah itu ya dulu ya dibagi jadi itu permainan bersama dulu. Setelah itu dibagi 2 orang berbeda dan 2 orang berbeda lagi. Contohnya bersama dulu, kemudian kita bagi
dengan nada yang sama, ya permainan bersama. Kita bagi dari 2 orang ini menggunakan pola yang berbeda. Kemudian tambah lagi 2 orang lagi dengan pola yang berbeda juga. Yang sisanya itu tetap sama dengan nada yang sama, yang permainan nada yang bersama. Setelah itu ada perbedaan lagi 4 orang. Melodi 1 dimainkan dengan ritme 1. Seperti itu kurang lebih. Ya. Berarti metode pembentukan komposisinya dengan cara membagi. Ya, membagi. Dasarnya membagi. Yang pikiran itu berarti polanya dibagi gitu ya. Berarti untuk pembentukan pola seperti yang Pak Dea sampaikan tadi, berarti langsung di sini. Langsung. Ini kasih pola, ini kasih pola. Dengan memakai patokan itu tadi, dasarnya itu yang bermain bersama itu ya. Jadi secara keseluruhan ada dasarnya dulu. Kemudian baru dikembangkan, dibagi dan sebagainya. Dan ada setelah itu mungkin nuansanya saya dengar mungkin agak diatonis mungkin sedikit. Mungkin kalau mungkin saya salah atau bagaimana, saya dengar tadi agak ada diatonis mungkin nuansanya begitu. Mungkin yang seperti itu bagaimana inspirasinya kembali lagi untuk saya bermain suling sebenarnya kalau ditutupan seperti awalnya tidak menggunakan tegap atau size seperti yang sering-sering yang ada seperti selisir, pelok dan sebagainya, itu tidak. Artinya saya bermain bebas saja. Terlebih lagi ada yang menggunakan selisir, ada juga. Tapi terlebih lagi biar pangtan recall kan ngubangnya, artinya selisir aja kita mainkan bebas. Seperti tadi yang terdengar seperti diatonis gitu. Tapi saya juga tidak berani mengatakan itu diatonis gitu ya. Pantan salah dia. Nuansa saja saya mungkin dengar dia. Saya tidak juga menyatakan tapi saya bermainnya bebas saja. Itu tutupannya seperti tadi yang saya katakan, artinya eksplorasinya langsung. Oh, ini moodnya enak, saya dengar ya seperti ini tutupannya kan. Saya juga tidak tahu itu tutupan apa. Kalau dicari di saya itu pelok, selendro, tembung dan sebagainya, itu tidak kayaknya itu ya. Tapi tepatnya mungkin selisir yang diisi pemiru ya gitu, seperti itu ya. Nah, seperti itu dasarnya selisir dulu seperti tadi do le la le lot. Itu selisir. Kemudian kita bagi lagi. Setelah itu ada permainan melodi, ada yang ngeritme. Melodi dan ritme. Ya. Kemudian setelah itu mungkin bisa digambarkan lagi karya. Sambungannya itu ada di bagian akhir itu ada seperti pola permainan estafet. Itu dibagi 1 orang bisa dicontohkan itu ya. Seperti itu kita bagi seperti itu, dan pada akhir kita bermain hitungan. Ada hitungan 8, 6 dan 4. Bisa kita dicontohkan. Itu 8 hitungan 2 gapat 6 jupan. Berpindah tutup 2 gapat 6 jupan, pindah tutup 2 gapat 6 jupan. Setelah itu diperlambat, kemudian disambung dengan tutup hitungan 6 dan hitungan 4 untuk mengakhiri. Seperti itu. Bisa diulang lagi sekali. Itu saja. Tapi untuk tutupannya itu kita bebaskan mereka. Kembali ke pola 2-2. 2 sisi menggunakan tutup deng yang sama, kemudian dilanjutkan dengan tutup yang lain. 2 orang untuk lain, 2 orang untuk lain. Ya. Tadi ada yang bermain bergiliran itu. Kenapa tidak sendiri bermain? Kenapa harus dibagi seperti itu? Tujuan pada itu seperti apa? Kenapa harus dibagi? Karena mungkin kalau saya lihat dan saya dengar itu bisa dilakukan sendiri mungkin. Kenapa pada bagi? Ya, kembali ke personal pemain. Saya menggunakan pemain yang bukan basicnya pemain suling seperti ini.
Makanya seperti itu saya bagi dua pemain instrumen supaya menutup yang saya bilang tadi. Teknik permainannya artinya biar yang satu mungkin maksud saya yang tiupannya ini Oh, iya. nah, pola yang itu kenapa harus dibagi satu-satu mengambilnya. ini itu kebutuhan sebenarnya, bukan satu-satu dari 8 orang, bukan seperti itu. Ini angkapan juga itu kan ada nadanya dong dang ding dong deng seperti itu. Yang ambilnya juga 2 orang Itu. Nah, kenapa harus dibagi itu maksud saya? Karena itu mungkin bisa main sendiri itu begitu. Kenapa harus dibagi ya? Ini sebenarnya untuk mengisi aja sih sebenarnya, artinya biar nggak sama. Artinya kalau kita bermain bersama seperti itu dari pertama kan dari awal juga udah ada pola permainan seperti itu. Artinya pola permainan bersama, pola permainan bagi 2, kita bagi sekarang satu-satu seperti itu. Artinya supaya ada warna suara yang berbeda sih sebenarnya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau seperti Pak bilang tadi, kenapa tidak bermain bersama? Bisa bermain bersama, tapi tujuannya supaya ada perbedaan suara. Dari awalnya itu yang bermain bersama kita terus seperti itu. Ya, perbedaan suara atau perbedaan power? Perbedaan karakter lebih tepatnya. Karakter suara power sebenarnya ya. Karena mungkin saya lihat di sana mungkin itu bisa dimainkan sendiri dan mungkin bisa dicepatkan atau bagaimana itu sendiri, kenapa dibagi. Nah, kadang-kadang hal seperti itu menjadi pertanyaan ya. Nah, waduh itu hanya sedikit gitu. Jadi ingin bertanya tentang itu. Mungkin gini di situ ketika dimainkan mungkin pada ya. Ketika dimainkan bersama akan coba dibagi itu. Memang warnanya sih sangat berbeda. Di samping itu juga dari pemain tantangannya beda ya. Mungkin itu lagi juga yang menyebabkan berbeda powernya, power pemainnya tidak sama. Sehingga dan instrumennya juga berbeda kan, ada suling besar, ada suling kecil. Seperti itu. Artinya ada power suling dan suara suling yang berbeda ya. Dutat dan suara suling kecil dan suara suling besar itu kan agak berbeda jadinya. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu, artinya pemilihan polanya seperti itu, artinya ada pergantian seperti itu. Jadi karya ini dibentuk dasar pemikirannya adalah sebuah pembagian, mungkin seperti itu yang saya anggap dalam artian ada dasar, ada pembagian di dalamnya pola-polanya mungkin. Dan ada beberapa teknik yang menurut saya belum pernah saya dengar juga, artinya sebelumnya, artinya itu seperti getaran. Itu dia menggetarkan lidah ke langit-langit seperti itu contohnya. Artinya kalau di tiup dengan suling itu agak getar ya dia suara sulingnya. Ya, mungkin Pak kalau yang ini. Siapa? Ya. Aneh di itu kan, aneh di sana. Yang di sana cari yang di luar. Oh, tuh sambungnya ini. Nah. Seperti itu. Hanya sedikit segitu. Ya, artinya di belakang ada lagi getaran seperti itu. Dilanjutkan? Ya, supaya jelas mungkin didengar getarannya seperti apa. Mungkin dari sana ke belakangnya mungkin ya. Dia menggunakan teknik yang seperti saya katakan tadi, meniupnya dengan cara lidah itu menyentuh langit-langit di atas. Gitu. Ya. Mungkin itu agak
menurut saya agak sulit sih sebenarnya, apalagi untuk basic mereka yang belum memahami artinya belum pasif sekali tentang. Dan saya juga sudah dapat bertanya juga sama teman artinya sama Putu Redian dalam karyanya, mungkin dia juga pernah mencoba seperti itu. Saya tidak langsung artinya bicara seperti itu, oh, bisa artinya pemainnya pakai getar seperti itu ya. Ya, Seperti itu ya. tambahannya mungkin. Mungkin Pak Tuh ada lagi atau gimana? Karena di IG kayaknya banyak Iya, kayak banyak pertanyaannya. pertanyaan di sana. Kita lempar dulu ke sana ya. Iya Pak, Ah. nanti nggak menjaga Ya kan itu udah biasa tuh. Ya mungkin bagi teman-teman yang bertanya di Instagram mungkin bisa dibacakan guys, siapa-siapa aja yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan dari Instagramnya Yemade Dita Nafa. Nih teman saja belum bertakwa. Senang artinya dia update, mengikuti artinya harus seperti itu ya. Artinya teman dia senang nonton acara ini dan senang bertanya. Artinya dia gelisah di rumah itu. Saya ingin tahu bagaimana gitu. Niki pertanyaannya Jastu berarti yang dot mataken. Niki kan karyanya paduan suara suling. Nah, kenapa tidak memasukkan unsur dari vokal pemain suling tersebut di dalam karyanya Bledek? Ya, mungkin artinya untuk suara pemainnya, suara vokal atau suara manusianya itu tidak saya masukkan karena saya mengacu pada instrumennya seperti itu, suara instrumennya ya. Artinya mungkin kalau ditambahkan paduan suara suling dan manusia mungkin suara manusia suling gitu. Paduan suara manusia suling. Seperti itu ya. Padu semua itu padu semua ya, suara suling dan manusia ya, seperti itu ya. Artinya untuk padu susu ini seperti judulnya yaitu paduan suara sulingnya, seperti itu aja. Makanya mungkin saya pertegas di awal tadi ya, suara suling. Mungkin ada lagi mungkin tak ada. Mungkin pertanyaan bisa dilanjutkan atau mungkin dari tadi pendukung musisinya gelisah di belakang. Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan kepada komposernya dari 1, 2, 3, 4 sampai 8 orang dengan udang yang beraneka ragam warna. Ya. Ada mungkin yang ditanyakan? Mungkin ada. Ya. Mungkin kalau nggak ada, saya yang bertanya kepada boleh. Ya, ke musisinya. Ya, boleh. Silakan. Siapa yang mau menjawab ini? Ya, dia menjawab. Ya. Tapi saya nggak bertanya kepada Bapak, kepada apa ini ya? Bapak. Ya mungkin Pak ya. Iya. Dari Pak pertama artinya mengikuti karyanya Bledek. Mungkin ada kesan atau apa yang Bapak dapatkan dari setelah berkarya dengan Bledek? Ya, kesan saya terhadap karya ini, saya dapat pembelajaran baru artinya dalam bermain seluring. Seruling bambu. Karena pada seruling bambu, ya benar itu. Kalau di Bali suling. Ya, suling bambu. Karena pada sebelumnya saya belum pernah memainkan instrumen suling. Nah, kita lajah ya gitu ya. Termasuk Dani kan mengortonnya lajah kan. Makanya dari tadi kenapa yang nggak tanya kepada Mbak Tomat, yang lihat dari gelisah dia. Sakit lah saya ternyata ya perasaan mungkin ini akibat warnanya ini ya. Pantulan dari warna kamannya. Pantulan dari warna kamannya ini yang merah ini sampai naik jadinya merah Pak, seperti itu. Makanya mungkin kelihatan agak sini ya. Lain seperti yang lainnya kan agak gelap-gelap. Apalagi ini agak gelap. Sampai atas. Atas udangnya. Ya. Artinya pendukungnya ini udah apa namanya satu bahasa ya. Dalam artian kompak sekali. Kemudian diajak yang aneh-aneh mau gitu. Nah, itu yang memang kita harapkan mungkin ya. Sulit ngajak berani tampil yang berbeda. Sulit cari yang sulit ini sulit sekali. Bisa dipertahankan dan mungkin ditingkatkan lagi ke depannya. Ya mungkin Pak De Tomat mungkin sebelumnya Pak De memang kental ya artinya memang bisa bermain suling apa setelah dengan karyanya Pak De atau dia belajar main suling?
pertama kali belajar main suling nih apa sebelumnya pernah atau udah pernah mungkin untuk Tiang pribadi mungkin sebelumnya sudah pernah bermain tapi tidak begitu menguasai ya. Mungkin pada saat ngayah dapat pegang suling seperti itu. Dan untuk sekarang mungkin lebih dapat pembelajaran lagi untuk masalah tekap dan lain sebagainya nih ke. Terlebih juga tadi yang Pak Dek katakan membebani nih ke, menurut saya tidak sih. Ya, soalnya yang dibilang ke Tiang termasuk nih ke, soalnya yang dibilang Pak Dek gendingnya menjalan terus nama yang baru kita tampung, artinya kita cari dapat, setelah cari yang baru hilang gitu. Mungkin itu kendalanya untuk mungkin Tiang pribadi dan teman-teman yang lainnya. Ya seperti itu Pak Yan. Ya. Di Tomat Subo kadang-kadang ya Pak Kadek dengan udang-udang Pak Kadek botol botol tegol katanya namanya, tegol panggilannya botol tegol. Bertanya udang enak kan Dek, lalu kan Dek kawan Kadek ada nak sih takon mulana. Ya mungkin ya kalau Kadek mungkin nanti Dek ya. Mungkin ya. Mungkin ada dari teman-teman di Instagram lagi yang bertanya. Tidak yang di studio mungkin yang ada di studio. Ada yang bertanya tentang karyanya, tentang metode pembentukan atau bagaimana? Baik. Yang sedikit ke Bida. Di sini ada Pak Turedian ya. Pak Turedian ini namanya Pak Turedian itu dikenalkan juga. Instrumen sulingnya juga. Dari segi karya artinya Tiang melihat banyak artinya perkembangan dari teknik-teknik permainan suling. Nah, apakah di dalam karya Padu Susu niki Bida ada mengembangkan atau memainkan teknik-teknik seperti nguilat, gagejar dan lain sebagainya yang ada di instrumen suling. Baik. Sekian dari saya Pak. Kan pertanyaannya di dalam instrumen suling itu kan banyak ada teknik pada selain memang teknik dasar yaitu mengejar rangkaian, juga ada teknik tetekapnya yang disebutkan tadi nguilat, gagejar dan sebagainya. Apakah menggunakan itu ada inspirasinya dari sana atau bagaimana? Sebenarnya sih artinya untuk teknik permainan suling itu yang kita ajarkan cuma di tutupan aja tuh, artinya tidak mutlak artinya menggunakan artinya inspirasinya ini datang dari teknik nguilat, gagejar dan gitu ya, artinya sebagainya artinya ya teknik permainan suling. Terlebih ada adopsi dari teknik kotean tuh, ada artinya yang masuk ke dalam garapan ini gitu. Artinya dalam teknik tutupan suling seperti nguilat dan gagejar dan sebagainya itu tidak mutlak menggunakan itu gitu. Kita gunakan tetekap dulu, setelah itu ada kotean sedikit, seperti itu tuh. Artinya dalam prosesnya tidak mutlak menggunakan nguilat, gagejar seperti itu ya, dan terlebih lagi ke dasar hanya rangkaian tidak itu ya. Artinya cuma ketekap. Nah, itu sih sebenarnya. Tekap. Jelas gimana Pak Dek mengolah permainan suling itu? Ya, tekap sulingnya ya. Yang jelas pada saat penuaan dia membekal suling satu, dia membawa suling satu, bagaimana dia mengolah dan harus ditampung oleh pemain posisi. Seperti itu. Ya begitu katanya Pak Turedian. Ya. Nah, mungkin itu yang bernama Bapak Turedian yang salah satu menginspirasi Pak Dek dalam mewujudkan karya. Dan nanti kita juga akan bersama Pak Turedian dalam acara ini yang akan menyajikan karyanya nanti. Kita tunggu nanti tanggalnya mungkin di bulan depan mungkin ya. Di bulan depan kita akan bersama dia. Ya. Ada lagi mungkin dari Instagram pertanyaan? Tidak ada. Yang di studio mungkin ada? Dari Pak Econg, Ketua Komunitas. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada sorot sehingga. Yang artinya karyanya beli Kadek, artinya beli duit sangat luar biasa sekali. Mungkin yang di sini melihat kejelian seorang komposer menuangkan karyanya. Seperti yang Redian bilang tadi, tidak ada sing ada nganggo teknik gagejar nguilat. Mungkin yang tidak melihat itu juga, dan
ada kesengajaan metode tips khusus yang dipakai komposernya, yaitu patah-patah. Mungkin ini artinya akal yang lebih dari komposernya karena menutupi teknik kelemahan musisinya. Artinya Diang itu sangat apresiasi sekali dari karya ini. Apakah Pak Dek ada pemikiran seperti itu ataukah bagaimana? Mungkin Diang itu aja pertanyaan. Secara tidak langsung itu juga merupakan salah satu ide dasarnya pertama Gus. Artinya dari paduan suara itu ya. Artinya kita patahkan suara itu, artinya mungkin terlebih dari suling itu berjalan dia seperti melodi aja dulu, bermelodi dan dulu kemudian karena kenapa tidak kita masukkan pola ritme ke dalam sulingnya, kita patah-patahkan dia. Saya eksplorasi kembali untuk pembagiannya lagi dua pemain dan sebagai 4 pemain atau 2 pemain berbeda-beda, kita patahkan dia permainannya, itu munculkan suara yang lebih menarik lagi jadinya. Seperti contohnya cut seperti itu tuh ya, artinya patah-patah seperti itu tuh lebih menarik kedengarannya seperti itu. Dan terlebih lagi seperti yang Agus katakan tuh untuk menutupi juga sebenarnya, artinya untuk teknik permainan mereka, karena seperti yang saya bilang tadi kok untuk tutupan yang terlalu bermelodi panjang itu mereka tuh agak tangannya agak jejeng dan sebagainya, terlalu tinggi angka tutupannya, itulah artinya masih agak kaku tangannya itu ya. Seperti itu artinya seperti yang Agus katakan itu juga artinya salah satunya, artinya kita membuat pola gendengnya seperti itu tuh karena teknik permainannya ya, seperti itu Gus lebih ya. Ya mungkin itu jawabannya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar nih, karena terbatasan waktu kita juga untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak pada untuk hari ini dengan padu susunya. Padu susu ya, beserta musisi juga semuanya. Terima kasih banyak atas penyajiannya untuk hari ini. Dan kita mungkin bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Karena acara ini akan terus berlanjut ke depannya, akan terus berlanjut, di mana hari Sabtu ini lagi 2 hari seperti yang sampaikan di awal tadi, saya akan bersama Pak Wayan Dino host akan menyajikan karya nanti. Mungkin saya kasih clue di sini dulu ya. Nanti lagi 2 hari saya sama dia akan debat lagi tentang apa yang dia buat. Apa yang dia buat, katanya saya sudah lihat kisi-kisinya di media sosial, dia sering upload di media sosial, sangat menarik. Update proses latihan. Update dia proses latihan. Update dia makan juga. Mungkin isi makan itu karyanya. Harus bersama ya. Kesejahteraan musisi harus di seperti katanya Pak Dek Botol tuh, mari kita makan-makan bersama-sama. Ya mungkin itu untuk hari ini. Mungkin dari Pak Dek ada pesan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak dalam kesempatan ini dapat berkarya kembali setelah sekian lama. Artinya untuk berkarya saya pribadi artinya sudah lama tidak berkarya ya. Artinya dalam proses di Reksuagung saya hanya sebagai pendukung dari satu karya seperti itu ya, artinya di belakang layar lah gitu ya. Artinya lama seperti itu, artinya untuk sekarang kita diberi kesempatan lagi untuk berkarya. Terima kasih banyak sekali. Dan pada musisi saya, pemain suling saya, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk proses latihan. Dan saya katakan tadi, saya beratkan mereka untuk prosesnya ini. Artinya terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kalian semua, kalian luar biasa ya, seperti itu. Terima kasih. Pak Yandina, ada yang disampaikan? Untuk para para penonton dan sebagainya. Atau bisa promo mungkin Pak Yandina ini juga punya usaha dagang dagang pakaian Bali. Siapa tahu nonton hari Sabtu ada giveaway ya. Ada giveaway, nanti langsung nonton hari Sabtu. Bagi yang penanya yang pertama gitu ya. Jadi ya mungkin untuk pemirsa yang atau teman-teman masih live ya di IG ya, yang di IG, tak surut-surutnya kami dari komunitas Reksuagung terus meminta dukungan dengan menonton channel kami yang ada di YouTube supaya kami di sini tetap lebih semangat berkarya.
ya tadi tiang Kemantan. Mungkin untuk dari musuhnya Kadek bisa tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Nah, kenapa tiang suruh tepuk tangan? Ya ternyata memang uluk dak makanya sedang uluk orang nih. Lanjut kena orang yang tepuk tangan kenya itu loh. Yang kena tiang mungkin Pak. Alurnya Pak uluk. Ya. Terlebih umurnya kan jauh-jauh ya. Lagu Joh saja sebenarnya. Halo. Ternyata mau bilang muluk-muluk aja lihat. Mau bilang itu aja ternyata. Ya untuk hari ini mungkin kita cukup acara hari ini. Jangan lupa kita akan kembali lagi di hari Sabtu lagi 2 hari di acara yang sama dan di jam yang sama tentunya. Jadi tonton terus live IG kami, dan bagi yang belum bisa menyaksikan live secara langsung nanti bisa melihat langsung di channel kami. Mungkin itu dari kami semuanya. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Taksu Agung pada Sami Rasa Sidi Sunde.